pada tanggal 4 ya, kalau nggak salah itu tanggal 4 bulan Juni ini, unit kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara di Dokes Polda menerima barang bukti 1 dus besar dari penyidik. Ya. Barang bukti tersebut di dalamnya ada 2 box dan 1 Tupperware. Nah, setelah kami analisa, kami identifikasi, ternyata di situ kami temukan berupa tulang belulang. Ya, setelah kami rekonstruksi, perkiraan sih dari itu memang berisi tulang-tulang janin. Nasi jumlah itu sekitar dari 2 kotak dan 1 Tupperware itu berisi ya sekitar 7. Saya ada bau-bau kayak bau terasi, bau menyengat begitu. Enggak terlalu menyengat sih. Tapi pas saya duduk, karena mungkin dorongan hati perasaan ibu tuh. Saya bongkar. Ini barangnya dos besar, isinya tas ransel, terus ada 3 susun bagian dos lagi. Susunan pertama itu dia bukan Tupperware. Susunan pertama itu kantong plastik putih yang isinya tempat makanan warna bening, yang seperti di tempat donat begitu, jualan donat, dibungkus plastik putih. Terus ada isinya telur sudah mengering. Nah, karena terlalu banyak lakbannya, jadi saya simpan dulu. Saya lihat lagi susunan kedua, kayak dos sepatu di lakban full. Saya gunting sedikit sekitar 5 cm. Ternyata saya lihat tanah baunya langsung menyengat. Saya pikirnya mungkin makam tanah leluhurnya atau makam neneknya, tanah neneknya dibawa, mungkin tanah perantau buat jaga-jaga. Nah, akhirnya saya panggil suami yang kebetulan membersihkan di kamar kos di atas. Saya suruh turun. Suami lihat dikiranya tanah sama kulit ular. Jadi perkiraan itu kita cuma kulit ular. Kebetulan saya panggil satu Om Bada. Saya bertiga lihat, tapi Om Bada bilang susun kembali, panggil Ibu RT, cari Bu RT dulu. Nah, kebetulan pas jam 11 Bu RT saya cari, tidak ada di tempat, di rumah. Jadi Bu RT pas datang habis maghrib. Habis maghrib itu sudah berkerumunan warga sama Pak Yusuf. Kebetulan Pak Yusuf polisi dan adik kosnya di sebelah, sudah kayak saudara itu. Dia yang buka. Awalnya saya buka dulu plastik itu, terus Pak Yusuf yang bongkar rantang makanan itu. Memang rantang makanannya itu dilakban habis, terus di pinggiran rantangnya bukan lem biasa, kayaknya lem fox supaya rapat itu, kalau tidak keluar baunya. Pas dibuka, sedikit rambut, terus sama tengkorak kepala tinggal sedikit sekali.
pada hari ini tadi kita sudah menangkap orang yang melakukan aborsi tersebut. Nah, dan nggak lama kemudian kita tangkap orang yang berbeda juga di daerah Kalimantan. Sementara rangkaian penyelidikan ini masih berlangsung, namun kita sudah berani menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka sementara ini. Kalau berbicara dari sudut perempuan, kenapa sampai dia bisa melakukan itu sampai 7 kali? Naluri perempuan, apalagi naluri seorang ibu, dia pasti akan mempertahankan, dia pasti akan menjaga anaknya. Baik itu masih di dalam kandungan maupun di luar. Nah, konteks kasus ini menurut saya, bagaimana ya? Kita tidak bisa langsung menyalahkan perempuan, tapi apa yang terjadi? Saya punya pengalaman beberapa kali menangani kasus aborsi. Biasanya 1 kali aborsi, 2 kali mereka mulai ketakutan, 3 kali mereka sudah mengambil sikap, meninggalkan atau melaporkan. Kalau ini sudah sampai 7 kali, hanya ada 2 kemungkinan. Apakah dia tidak, karena kalau dibilang dia tidak berdaya secara ekonomi, dia berdaya wong dia kerja. Kalau saya kemungkinan yang paling pas, ketakutan akan kehilangan sang laki-laki, ataukah di bawah tekanan. Itu relasi kuasa. Misalkan seperti ini, Kak, saya hamil. Aduh, kita belum siap. Biasa jawabannya itu, aborsi aja lah. Nanti setelah ekonomi membaik, saya nikahi, ayo, gitu. Kasus yang lain, coba-coba kalau kamu ndak gugurkan, saya tinggalkan, atau biasa kekerasan fisik yang dialami.